Hai semuanya, selamat datang di video kami dari kelompok 7 yang akan membahas tentang mouse dan keyboard. Dan saya Suriful Majid akan mengawali pembahasan ini. Hai teman-teman, bagi kalian yang sering menggunakan perangkat komputer, pasti tidak asing dengan mouse. Tapi, kenapa ya diberi nama mouse dan siapa penemu perangkat ini? Yuk kita ulik sejarah penemuan mouse dan asal-usul nama dari perangkat ini. Mouse, tikus atau yang lebih dikenal dengan sebutan mouse merupakan suatu alat yang bisa digunakan untuk memudahkan pengoperasian komputer atau laptop. Dengan mouse, kita bisa dengan mudah menyentuh atau menunjuk berbagai elemen visual yang tampil pada layar komputer, entah itu dokumen, menu, dan lain sebagainya, lewat bantuan kursor. Sejarah penemuan mouse. Penemuan mouse pada tahun 1960-an telah membawa pengaruh dan manfaat yang besar bagi teknologi komputer. Douglas Engelbart merupakan penemu mouse komputer yang membuat teknologi ini selama kuliah pada tahun 1961. Desain pertama dari mouse ini dibuat pada tahun 1963 dengan menggunakan roda bergulir. Hal ini terinspirasi oleh alat pengukur area mekanis yang disebut planimeter yang ditemukan pada tahun 1800-an. Ia mempresentasikan temuannya di Stanford Institute atau SRI Menlo Park, California. Menurut Scientific American, pada awalnya mouse komputer yang dikembangkannya dibuat dalam bentuk kotak kayu. Ukurannya 2 kali lebih tinggi dari mouse komputer masa kini dengan 3 tombol di atasnya. Mouse ini bergerak dengan 2 roda pada bagian bawahnya, lebih baik dibandingkan trackball karet. Satu roda ditempatkan horizontal dan satu lagi ditempatkan secara vertikal. Saat mouse komputer ini digerakkan, roda vertikal akan berguling pada sepanjang permukaan, sementara roda horizontal bergeser ke samping. Teknologi perangkat keras atau hardware komputer ini berkembang pesat dan menjadi lebih ergonomis dari waktu ke waktu. Bahkan, mulai dari mouse komputer yang menggunakan trackball, laser, LED, hingga sekarang berkembang lebih canggih dengan teknologi wireless menggunakan Bluetooth. Mouse komputer yang diperkenalkan oleh Engelbart mulai didaftarkan patennya pada tahun 1967. Namun, baru 3 tahun kemudian Amerika Serikat mulai mengakui penemuan mouse komputer miliknya. Mouse komputer ini telah menjadi penemuan yang mengubah dunia dan mendukung pengoperasian berbagai perangkat lunak dalam komputer. Alat ini telah tumbuh bersama dengan canggihnya komputer. Mengapa disebut mouse? Engelbart sebenarnya enggak menjuluki penemuan ini dengan nama mouse. Menurutnya, peripheral itu disebut demikian karena orang-orang melihat bentuknya memang seperti tikus. Bahasa Indonesia dari kata mouse itu sendiri. Menurutnya, enggak ada satupun yang ingat siapa yang sudah memberi nama itu. Tampilannya memang sekilas mirip tikus karena ada buntutnya. Terkait dengan bentuk mouse yang seperti tikus ini, pada versi awal, kabel yang menghubungkan tikus dengan komputer terletak di belakang peripheral, tepat di bawah pergelangan tangan. Namun, seiring berjalannya waktu, kabel tersebut dipindahkan ke bagian depan mouse untuk memudahkan penggunaan. Nah, itu dia sejarah dari mouse dan itu alasannya mengapa dikasih nama mouse. Saya Listi Angelina, saya akan menjelaskan tentang macam-macam mouse dari zaman ke zaman. Macam-macam mouse dari zaman ke zaman. Mulai dari mouse trackball. Mouse trackball pertama kali dikembangkan pada tahun 1952 oleh 3 peneliti yaitu Tom Carson, Phil Longstaff, dan Kayon Taylor yang bekerja pada sebuah proyek angkatan laut. Kedua ada mouse optical. Mouse optical pertama kali ditemukan pada tahun 1963 oleh penemu Amerika dari Stanford Research Institute pertama Dr. Anders Dong C. Engelbart. Yang ketiga ada mouse serial dan keempat ada mouse PS2. Mouse PS2 diluncurkan pada Maret 2000 di Jepang, Oktober di Amerika Utara, dan November di Eropa. Kelima ada mouse USB dan terakhir mouse wireless.
Sekian dari macam-macam mouse. Saya Muhammad Al-Hafiz di sini akan melanjutkan tentang sejarah perkembangan keyboard. Sejarah keyboard. Asal mula keyboard berasal dari mesin bernama mesin ketik. Keyboard ditemukan pada tahun 1868 oleh pria berkebangsaan Amerika Serikat. Beliau seorang jurnalis dan inventor. Nama beliau adalah Christopher Latham Soles. Nama beliau adalah Christopher Latham Soles. Menemukan sebuah alat yang disebut dengan typeword yang digunakan untuk mengetik teks dengan menekan tombol yang terdapat pada sebuah papan berisi berbagai macam huruf, angka, dan simbol. Keyboard diawali dengan kemunculan keyboard A, B, C, D, E. Namun, dalam teknisnya, pengguna pada saat itu banyak mengeluh bahwa mesin ketik ciptaan Christopher Latham Soles ini sering mengalami kemacetan saat ditekan. Di saat itu juga, ia menampung semua keluhan dan kritik. Kemudian, pada tahun 1870, ia menciptakan keyboard susunan tombol QWERTY-UIO-OP didasarkan mengubah kecepatan dari setiap orang saat mengetik menggunakan mesin ketik. Hingga saat ini, beberapa keyboard yang kita temui masih banyak memanfaatkan susunan keyboard milik Christopher Latham Soles ini dengan menggunakan susunan QWERTY. Sekian, terima kasih. Saya Subaryanto akan menjelaskan tentang bermacam-macam keyboard. Keyboard komputer telah mengalami evolusi sepanjang beberapa dekade. Berikut adalah beberapa jenis keyboard yang populer dari zaman ke zaman. 1. Keyboard mekanikal tahun 1980. Keyboard awal yang menggunakan saklar mekanikal untuk setiap tombol. Mereka tahan lama tetapi cukup berisik. 2. Keyboard membran tahun 1980 sampai 1990. Keyboard ini lebih tenang dan lebih ringan daripada yang mekanikal. Mereka menggunakan membran karet di bawah tombol. 3. Keyboard ergonomis tahun 1990. Keyboard ergonomis seperti Microsoft Natural Keyboard diciptakan untuk mengurangi stres pada pergelangan tangan dan lengan. 4. Keyboard multimedia tahun 2000. Keyboard ini memiliki tombol khusus untuk mengontrol media seperti pemutaran musik dan volume. 5. Keyboard wireless tahun 2000. Keyboard nirkabel menghilangkan kabel fisik dan memungkinkan pengguna untuk bergerak lebih bebas. 6. Keyboard chiclet tahun 2000. Keyboard chiclet memiliki tombol yang lebih datar dengan tampilan yang bersih dan modern. 7. Keyboard backlit tahun 2010. Keyboard dengan pencahayaan latar belakang yang dapat disesuaikan untuk meningkatkan visibilitas dan kondisi pencahayaan rendah. 8. Keyboard meja membran tahun 2010 sampai 2020. Sebuah campuran antara keyboard mekanikal dan membran yang menawarkan sedikit respon yang lebih baik daripada keyboard membran tradisional. 9. Keyboard RGB tahun 2010 sampai 2020. Keyboard dengan pencahayaan RGB yang dapat disesuaikan untuk membuat tampilan yang menarik. Dan yang terakhir ke-10 ada keyboard custom tahun 2020. Ada juga tren di mana pengguna dapat memilih dan merakit keyboard mereka sendiri dengan saklar, keycap, dan tampilan yang disukai. Setiap jenis keyboard ini memiliki kelebihan dan kekurangan sendiri dan telah berkontribusi pada pengalaman komputasi yang beragam seiring berjalannya waktu.